Pernah nggak sih Bapak Ibu guru bertanya-tanya, kenapa ya ada murid yang kelihatannya semangat banget kalau ketemu tantangan, tapi ada juga yang langsung mundur? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah konsep penting dari Kementerian Pendidikan yang bisa jadi jawabannya, kekuatan pola pikir. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini ya. Intinya tuh gini, pola pikir kita itu bukan sesuatu yang diam aja, tapi ini tuh kayak kacamata yang kita pakai buat melihat dunia. Kacamata inilah yang nentuin apakah kita melihat sebuah masalah sebagai tembok buntu atau justru sebagai pintu ke solusi lain. Ini pemandangan sehari-hari di kelas kan? Murid yang sama-sama pinternya, tapi kalau dikasih soal susah, reaksinya bisa beda banget. Ternyata, jawabannya seringkali bukan di bakat, tapi ada di satu kekuatan tak terlihat yang akan kita jelajahi sekarang, pola pikir mereka. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pola pikir itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, pola pikir itu kayak sistem operasi di otak kita. Nah, sistem operasi inilah yang ngejalanin program gimana kita ngerespon sukses, gagal, atau usaha. Dia kerja di belakang layar, tapi ngaruh banget ke semua tindakan kita. Nah, ternyata sistem operasi mental ini secara umum ada dua jenis yang beda banget. Dan perbedaan inilah yang bisa bikin hasil belajar di kelas jadi sangat kontras. Coba kita lihat. Ini dia nih bedanya yang paling mendasar. Di satu sisi, ada yang percaya kalau kecerdasan itu kayak warna mata. Udah dari sananya nggak bisa diubah. Tapi di sisi lain, ada yang percaya kecerdasan itu lebih kayak otot. Kalau dilatih terus, ya bakal makin kuat. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat tabel ini. Situasinya sama persis loh. Gagal, susah, dikritik. Tapi reaksinya, wah beda banget. Buat pola pikir tetap, gagal itu rasanya kayak vonis akhir. Tapi buat pola pikir bertumbuh, gagal itu cuma data, cuma informasi buat coba lagi dengan cara yang lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak mengejutkan. Sebuah kebiasaan yang umum banget kita lakukan, tapi tanpa sadar justru bisa merusak mental anak-anak didik kita. Pastinya niat kita semua baik. Kita mau muji murid biar mereka semangat, biar percaya diri. Tapi ternyata niat baik aja nggak cukup. Justru cara kita memuji itu krusial banget dan bisa tanpa sadar malah ngedorong mereka ke pola pikir yang salah. Jadi bedanya di mana? Gini, kalau kita muji orangnya, misalnya, wah kamu pinter banget, kita seolah ngasih label ke dia. Label ini harus dijaga, makanya dia jadi takut gagal. Beda kalau kita muji prosesnya, wow usahamu buat ngerjain ini luar biasa. Ini justru ngedorong dia buat terus berusaha dan berani coba hal-hal yang lebih sulit. Nah ini ada contoh-contoh konkret yang bisa langsung kita pakai. Coba perhatikan ya pergeserannya. Daripada bilang, kamu memang berbakat, kita bisa ganti jadi, kayaknya kamu butuh materi yang lebih menantang biar otakmu makin terasah. Lihat kan? Fokusnya langsung pindah dari identitas yang tetap ke potensi untuk terus tumbuh. Oke, teorinya udah dapat. Terus, gimana caranya kita ngebangun pola pikir ini secara nyata di kelas dan bahkan buat diri kita sendiri? Yuk kita lihat alat-alatnya. Ingat, ini bukan sulap ya, bukan kayak ngebalikin saklar lampu. Ini lebih kayak melatih otot. Ada prosesnya, ada 4 langkah sadar yang perlu kita lakukan. Mulai dari sadar dulu, ini suara pola pikir tetap nih. Terus kita secara aktif memilih untuk melawannya. Kadang-kadang, alat yang paling ampuh itu justru yang paling simpel. Cuma satu kata kecil yang bisa mengubah tembok buntu jadi sebuah pintu. Apa itu? Mengubah kalimat dari saya nggak bisa, jadi saya belum bisa. Kedengarannya sepele ya, tapi dampaknya luar biasa besar. Kata belum itu seolah-olah ngasih sinyal kalau kemampuan itu soal waktu dan proses bukan soal takdir. Ini ngasih izin ke anak-anak buat terus belajar tanpa takut. Ada lagi nih teknik lain yang praktis banget, namanya umpan balik sandwich. Jadi, waktu kita mau kasih koreksi, kita jepit koreksi itu di antara 2 pujian atau apresiasi yang tulus. Ini bikin suasana jadi aman, jadi anak lebih terbuka nerima masukan karena mereka tahu kita tetap menghargai usaha mereka. Oke, jadi buat apa sih kita repot-repot ngomongin ini semua? Apa pentingnya? Penting banget, karena menumbuhkan pola pikir bertumbuh itu adalah jembatan menuju tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Nah, coba kita lihat perjalanan belajar ini. Pola pikir bertumbuh itu ibarat mesinnya. Inilah yang mendorong murid-murid kita buat keluar dari zona nyaman yang cuma sekedar menghafal, ngelewatin tantangan, sampai akhirnya mereka bisa mencapai pembelajaran mendalam, di mana mereka benar-benar paham. Dan ujung-ujungnya,
Tujuannya ya ini, kita nggak cuma mau anak-anak yang jago ngerjain soal kan, kita mau mereka jadi pemikir kritis, bisa kerja bareng, kreatif, dan mandiri. Keterampilan-keterampilan inilah yang benar-benar mereka butuhin buat masa depan, jauh setelah mereka lulus nanti. Jadi intinya apa? Perubahan kecil di omongan kita sehari-hari bisa jadi pemicu perubahan besar buat pola pikir murid-murid kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi percakapan mana nih yang mau saya ubah besok di kelas? Karena masa depan mereka bisa jadi bergantung pada hal itu.